Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan kemungkinan terkena sihir. Soalnya di punggung saya seperti ada yang nempel dan sulit tidur. Orang melihat mata kiri saya suka berubah pikiran, dada panas, tapi apapun itu semoga Allah memberikan yang terbaik. Betul, saya sudah 9 tahun melamar kerja dan lebih dari 10 kali interview, lebih dari 100 lamaran di pos, tapi giliran di tahap interview gak lolos. Sampai saya gak peduli gaji, cuma ijazah D4 saya gunakan untuk kualifikasi SMA, atau terkadang pakai ijazah SMA saja. Walaupun lulus D4 tetap gak tembus, padahal saya juara umum ketiga di kampus dan peraih mahasiswa berprestasi di kampus juara 1. Tapi kalah sama kualifikasi di bawah saya untuk tes tulis, tes komputer, dan tes psikologi ya, saya selalu lulus. Giliran interview mereka seperti enggan menerima saya. Pernah di titik menyerah, saya pun membuka usaha, tapi join sama teman selalu dikhianati. Ujung-ujungnya usaha bubar. Sampai sekarang uang modal saya masih belum dibayar. Betul, sepertinya saya harus membuka usaha sendiri ya. Tapi saya ingin bertanya, kenapa saya sulit memiliki teman dekat? Mereka seperti segan atau takut dekat dengan saya. Apa karena bicara saya yang selalu diplomatis, selalu membicarakan pengetahuan yang mereka tidak mengerti? Atau karena saya tidak bisa ngelucu? Saya juga ingin punya sahabat gitu ya. Jadi kalau Anda sudah merasa bahwasanya Anda ini terkena gangguan sihir ya, ketika Anda terkena gangguan sihir ya, teman-teman Jumat Pahing ya, itu walaupun Anda ini katakanlah cantik misalkan ya, cantik ganteng, nah itu pasti sial. Yang dilihat mereka itu bisa jadi kuntilanak gitu. Loh ya, seperti saya ini ya, dulu waktu terkena gangguan seperti yang kamu alami ya, yang komentar itu melihat saya itu, teman saya itu yang mata batinnya terbuka itu, kamu itu kayak pocongan gitu. Saya kira itu bercanda gitu. Saya kira itu bercanda, kamu itu kayak pocongan. Terus ada lagi yang bilang, ya kamu itu kok kayak mayat hidup sih mas. Saya kira hanya bercanda saja ya, tapi ya memang itu kesialan. Kalau Anda katakanlah cuma 100 ya, 100 lamaran. Nah kalau saya ini sudah ribuan lamaran saya post ya, sudah ribuan lamaran, sudah ribuan juga ya, selama 4 tahun itu ya, sudah ribuan juga saya ini interview kerja ya. Giliran nego gaji itu selalu gagal. Tes semua itu lewat semua, tapi giliran nego gaji itu selalu gagal. Sampai gajinya saya turunkan itu pun juga gagal. Jadi sesuatu yang tidak masuk akal ya. Biasanya sihir-sihir semacam ini dilakukan oleh orang-orang terdekat kita ya, memang itu ya, kenyataannya memang seperti itu ya. Biasanya sihir semacam ini lewat makanan, minuman yang kita konsumsi, dan sihir itu dilakukan sudah bertahun-tahun di dalam tubuh Anda ya. Akhirnya ketika emosional kita ini bangkit ya, kita tidak bisa mengendalikan diri kita, sihir itu bereaksi, hancurlah ekonomi kita, hancurlah kecerdasan kita, wis pokoknya hancur semua. Apa yang saya lakukan pada waktu itu? Tak gawe tirakat. Saya tidak bisa tidur 2 tahun. Tidur malam itu tidak bisa tidur 2 tahun. Kan tidak masuk logika. Dan ketika saya ini katakanlah subuh ya, itu tidak bisa bangun ya. Matanya bangun, pikirannya bangun, hatinya bangun, fisiknya tidak bisa digerakkan ya. Itu hampir 1 bulan itu 4-5 kali di waktu yang sama ya. Memang dikondisikan supaya saya gila, stres gitu ya. Alhamdulillah teman-teman ya, walaupun saya tidak bisa bangun ya tayamum wis,
Ya, tangannya tak gerakkan wis ya. Di tembok wis tayang sholat wis. Ya. Nah, nanti ketika sudah jam 8 pagi ya, itu normal. Ya. Jadi kalau Anda katakanlah terkena gangguan sihir ya, teman-teman Jumat Pahing, Anda akan mengalami kondisi-kondisi yang di luar logika Anda. Harusnya kalau misalkan Anda melamar pekerjaan, katakanlah interview sampai 100, masa satu saja enggak masuk, kan enggak masuk logika. Padahal dulu saya itu ya ketika keluar dari pekerjaan itu paling lama 2 minggu saya sudah dapat pekerjaan, karena sudah levelnya profesional ya teman-teman ya, pengalaman sudah 15 tahun menghandle beberapa perusahaan, beberapa cabang perusahaan ya. Tapi ini kok aneh gitu, enggak masuk logika ya. Dan ketika Anda katakanlah mengalami kondisi semacam itu biasanya cemas ya. Muncul ketakutan-ketakutan, rasa cemas, rasa was-was. Pokoknya kalau Anda identifikasi itu tanda-tandanya banyak. Misalkan Anda mau wudhu, ya habis wudhu terus kentut. Anda mimpi sekolah, mimpi bekerja di tempat yang sudah Anda resign ya. Atau ketika Anda ya sholat ini Allahu Akbar, lupa bacaannya. Anda sholat maghrib, Anda baca niatnya sholat subuh ya. Terus males ibadah, sukanya tidur juga bisa terjadi. Nggak bisa tidur juga bisa ya, sukanya tidur juga bisa ya. Apa yang harus Anda lakukan? Poso, puasa, terus lakukan ruqyah setiap hari ya. Puasa efektif ya. Untuk pembersihan ini puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, wis lakonono ya, sampai Anda sembuh, sampai rezekimu terbuka ya. Lepaskan dendam, lepaskan iri, lepaskan kemarahan, nikmati ya saat Anda berdua dengan Tuhan melalui puasa, melalui wirid, melalui dzikir. Nah itulah teman-teman ya, itu latar belakang ya saya membuat program garam ruqyah itu kan itu. Karena orang itu kalau kena sihir itu diruqyah sekali tidak mungkin bisa sembuh ya. Saya ingin tahu mana yang bisa meruqyah sekali sembuh, tidak ada ya. Makanya minimal 1 tahun dah. Makanya saya buat garam itu ya, itu saya wiriti ya sampai 1 tahun ya. Yang sudah pesan-pesan itu digunakan ya. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika kita terkena sihir ya, watak sifat karakter kita ini berubah. Dulunya baik menjadi gak baik. Itu yang terjadi. Dan inilah yang harus kita sikapi. Inilah yang harus kita perhatikan ketika kita terkena gangguan sihir telus santet, penutup rezeki ya. Yang sudah memberi garam saya ya, garamnya dimakan, dibuat ngepel ya, dibuat ngecat tembok. Karena ketika Anda terkena gangguan sihir, serangan sihir, itu semua yang berhubungan dengan Anda itu sudah tercemar ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan lagi tulis saja di kolom komentar ya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.